Salah satu anak saya itu namanya Keanu Ataki. Jadi saking ngefansnya saya sama Bapak Ustadz, bukan nama bapaknya di belakang anak saya, tapi namanya Pak Ustadz. Jangan menyebar fitnah. Serius. Iya. Suami saya ridho kok. Suami saya ridho Pak Ustadz. Ini mungkin mau minta ridhonya langsung aja lagi sama Pak Ustadz. Semoga diridhoi nama anak saya, Keanu Ataki. Semoga seperti Pak Ustadz. Semoga lebih baik insya Allah. Siapa namanya? Keanu Ataki. Keanu Ataki, cowok ya? Ya. Semoga menjadi anak yang soleh, hafiz Al-Quran, dan menjadi seperti namanya Ataki, orang yang bertakwa insya Allah. Ataki itu saya sengaja tulis pakai, ini nggak apa-apa sambil ngobrol ya. Sengaja saya tulis pakai K, karena kalau pakai Q artinya bertakwa, dan saya ngerasa belum bertakwa, jadi pakai K. Dan pakai K itu bahasa Jepang, artinya air terjun yang tinggi. Jadi semoga terserah nanti mungkin mau pakai Q atau pakai K. Saya karena nggak pede pakai Q, saya pakai K. Jadi saya suka ke alam gitu. Pakai K ya. Pakai K. Iya. Air terjun berarti. Bagus, tinggi. Dan itu maknanya Jadi positif. orang yang Ya, tinggi, positif. bagus, tinggi. Oke, lanjut di pertanyaan Pak Ustadz. Jadi saya seorang ibu, 3 anak, Kim, Kea, Kimora, Masya Allah. Meskipun saya sudah jadi ibu, tapi saya masih sangat butuh sosok ibu di samping saya Pak Ustadz. Jujur, sangat jujur, belum bisa mandiri. Nah, meskipun beliau, terutama mama saya, tidak pernah mengeluhkan hal tersebut, tapi makin kesini makin kepikiran Pak Ustadz, dosakah atau salahkah saya selama ini sering menitipkan anak saya ke beliau orang tua, dari kerja kantoran sampai resign, tetap aja qadarullah kegiatan saya banyak di luar rumah bersama suami, berdua usahanya bersama suami. Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah saya berdosa sebagai anak karena sering menitipkan anak-anak saya ke orang tua? Saya dari kecil dibesarkan, sudah besar, punya anak-anak saya dipelihara lagi sama orang tua. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Sebetulnya yang disebut dengan durhaka itu adalah menyakiti hatinya. Kadang ada anak yang menyakiti hatinya tanpa bertemu. Dengan gak peduli, di telepon gak diangkat, di WA gak dibales, itu menyakiti hatinya, dan itu durhaka. Belum tentu ketika kita menitipkan anak kita atau cucunya kepada eyangnya, berarti kita durhaka, belum tentu. Tergantung kondisinya. Jangan-jangan eyangnya memang senang sama cucunya. Karena setahu saya, kebetulan saya belum punya cucu ya, jadi setahu saya nenek-nenek itu memang senang sama cucu, bahkan lebih sayang cucu daripada anaknya. Pengalaman? Pengalaman neneknya ya. Biasanya tuh kalau udah jadi nenek, itu tuh lebih sayang ke cucu daripada anaknya. Bahkan anaknya marahin cucunya, dimarahin balik sama neneknya. Kamu jangan kayak gitu sama cucu aku gitu kan. Kalau kondisinya kayak gitu kan gak apa-apa. Karena emang neneknya ridho, memang senang, jadi hiburan juga, gak kesepian di rumah. Saya sekarang anak saya udah mulai satu persatu pergi nih. Anak pertama saya udah mulai ke Jepang. Saya bilang, Kak, nanti kalau kamu udah punya anak titip ke Baba ya. Karena Baba gak mau kesepian, Baba pengen punya anak kecil terus di rumah gitu. Tapi kan sekarang kayaknya si adik tuh yang terakhir tuh. Saya udah lobby istri saya, kayaknya udah nggak ada harapan nih. Kita udahan aja, udah cukup ya katanya. Ya udah saya kayak berharap mungkin 10 tahun lagi kali ya. Ketika anak pertama saya udah punya anak, saya pengen ya cucu itu di rumah saya. Saya akan jadi kakek yang sangat asik buat buat cucu saya. Saya bilang nanti lifestyle saya adalah saya punya boat kecil. Ini wish loh ya. Punya boat kecil, boat mancing, tinggal di pulau terpencil. Saya ajak cucu saya mancing pagi-pagi. Ngambil ikan gede, pulang bakar ikan. Oh gitu ya, Mbak. Ya udah aku pergi ke luar negeri, anak aku titip Baba aja ya. Boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi saya tetap pakai asisten. Karena yang repot-repot biar asisten. Saya bagian seru-serunya aja. Selama dia ridho nggak apa-apa. Tapi luruskan niat. Jangan sampai kita menganggap orang tua kita sebagai asisten rumah tangga.
Kalau kita niatnya memang biar ibu juga ada hiburan. Kalau kita, cuman kadang-kadang ujiannya apa? Beda standar pendidikan antara nenek sama orang tua. Saya juga sesekali mudik ke kampung ya. Apa yang di rumah itu kita nggak boleh, di sana boleh. Micin, di rumah nggak boleh micin. Apalagi di umur 12 tahun pertama nggak boleh sama sekali micin. Sampai di kampung dikasih mie instan. Diam-diam, saya nggak tahu. Pas saya cium anak saya, kok aromanya sedap sekali ya. Ini aroma bumbu mie instan ini. Tapi kan nggak mungkin saya marah sama mertua ya. Nah kadang-kadang kayak gini tuh agak jadi challenging sih. Karena beda standar pendidikan. Yang kita tuh pantangan di sana boleh. Yang kita tuh didisiplinkan apa, di sana diberikan toleransi. Ujian itu yang kadang-kadang kita nggak kuat, malah nanti tanpa sengaja kita menyakiti perasaan mereka. Makanya antisipasi aja hal-hal yang seperti ini. Niatnya yang lurus, jangan nambah beban, tapi ringankan beban. Salah satu cara ringankan beban, mungkin cucu itu jadi bagian dari hiburan buat dia. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kenapa nggak pakai profesional aja, asisten rumah tangga, biar nenek nggak terbeban banget. Tapi kalau dia ridho ya nggak apa-apa. Bagaimana cara kita mengimani takdir yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita melihat takdir yang bisa up to date dan relate dengan kebutuhan kita hari ini? Itulah pembahasan tentang masalah takdir dengan tema apa kita temanya Kak Buni? Oh, rahasia mengubah takdir. Oke. Poinnya 3 aja, pembahasan kita ada 3 hal. Poin yang pertama adalah apa sih pentingnya membahas takdir ini? Tadi sebagian udah saya sebutin, saya spill di awal. Ternyata mengimani takdir itu penting sekali. Kalau nggak penting nggak masuk dalam rukun iman. Kan dulu Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril ya ceritanya ya. Jadi malaikat Jibril menjelma jadi seorang cowok keren. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Kalau terjemahan anak muda, cowok keren. Jadi ideal banget cowoknya, lebih daripada Jungkook lah. Kan ini standar cowok keren ya. Ini lebih daripada Jungkook, walaupun Jungkook keren sih. Ini lebih dari itu gitu. Jadi ada cowok keren datang kepada Nabi. Kenapa saya bilang cowok keren? Itu bukan kata saya, kata Umar. Karena Umar awalnya nggak tahu kalau itu Jibril. Dia taunya itu laki-laki yang sempurna. Datang kepada Nabi, masuk ke masjid, duduk bertaut lututnya dengan lutut Nabi. Terus dia tiba-tiba nanya, sebutkan Islam, sebutkan iman, sebutkan ihsan, singkatnya kayak gitu. Akhirnya Nabi menyebut rukun Islam, menyebut rukun iman, kemudian menyebut tentang tasawuf atau ihsan kalau bahasa hadisnya. Salah satu di antara rukun iman yang disebutkan sama Nabi itu, kan ini jadi hadis usuluddin, apa dasarnya agama itu hadis ini. Sehingga hadis ini dikenal dengan istilah ummul hadis. Jadi kalau Quran itu ada namanya ummul Quran, apa ummul Quran? Al-Fatihah. Kalau hadis juga ada ibunya hadis, yaitu ummul hadis. Ummul hadis itu hadis Jibril yang tadi, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Berarti 3 hal yang dibahas. 1, masalah syariat. Yang kedua masalah akidah. Yang ketiga masalah tasawuf. Jadi Islam itu terbagi kepada 3 hal pokok: akidah, fikih, tasawuf. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu bukan bagian dari Islam, berarti dia nggak ngerti hadis Jibril. Padahal itu hadis terkenal sekali ya, semua orang ngerti tentang hadis ini. Cuman dulu bahasanya bukan tasawuf, dulu namanya ihsan. Sama aja kayak Islam, dulu namanya Islam, sekarang namanya fikih. Dulu namanya iman, sekarang namanya akidah. Jadi hanya perubahan nama doang, tapi secara substansi sama. Iman, akidah, Islam, fikih, ihsan, tasawuf. Jadi dia dinamakan secara lebih kontekstual karena ada kebutuhan itu. Nah, dalam pembahasan rukun iman, ternyata salah satu di antara rukun iman itu selain percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan seterusnya, percaya kepada qada dan qadar. Apa maksudnya? Nggak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu itu yang nggak relate dengan kehidupan kita, itu nggak mungkin.
Nggak mungkin kita disuruh percaya kepada sesuatu nggak penting, nggak mungkin. Karena rukun iman ini sifatnya fardu ain, semua orang harus dan harus utuh, nggak boleh nggak boleh dipisah-pisah. Secara parsial tuh nggak boleh. Kalau rukun Islam boleh dipisah-pisah, misalnya zakat ya. Kalau kita nggak mampu ya nggak berzakat. Puasa, kalau kita nggak mampu ya berarti fidyah. Kalau nggak mampu qadha. Apalagi haji, kalau nggak mampu haji ya nggak perlu berhaji. Jadi rukun Islam itu kalau nggak dilaksanakan dengan alasan yang uzur syar'i masih boleh. Kecuali kayak sholat itu kan nggak mungkin ditinggal ya, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring. Tapi ada yang bisa ditinggal kayak puasa, dia nggak bisa mengqadha karena sakitnya menaun, berarti dia bayar fidyah. Kan itu bukan puasa, itu kan gantinya puasa kan. Gitu juga dengan zakat, dia emang orang fakir miskin, nggak ada kewajiban berzakat, ya udah dia nggak bayar zakat mal. Haji, dia emang nggak punya kemampuan untuk berhaji, ya udah umroh aja belum, apalagi haji misalnya. Umroh kan lebih ringan, biayanya lebih ringan, waktunya lebih fleksibel, itu aja dia nggak sanggup, apalagi haji. Ya udah, berarti dia nggak ada kewajiban haji, karena bagi yang mampu. Berarti dia cuma bisa syahadat sama sholat, yang lain nggak bisa. Boleh, sah Islamnya, sah Islamnya. Tapi kalau iman nggak boleh. Saya percaya pada Allah aja deh. Kalau malaikat tergantung malaikatnya dulu. Kalau malaikat Israel saya nggak percaya karena takut gitu kan. Kalau malaikat Mungkar Nakir malas ditanya-tanya melulu di dalam kubur. Kalau malaikat Malik saya takut juga, penjaga neraka. Kalau saya senangnya Jibril, Mikail, Ridwan ya. Kenapa? Mikail kan bawa rezeki, bawa jodoh gitu. Kalau Jibril bawa wahyu. Jibril aja saya agak males sih, karena setiap dia turun bawa perintah, bawa larangan. Itu tuh Yahudi banget tuh. Karena orang Yahudi nggak suka sama malaikat Jibril, makanya nggak ada orang Yahudi yang anaknya dikasih nama Gabriel. Rata-rata nama anak mereka itu Michael. Dan direkam oleh Al-Quran. Yang memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah, kata Allah kan. Kenapa? Mereka tuh gak suka sama Gabriel. Soalnya Gabriel setiap turun bawa perintah. Mereka kan gak suka diperintah-perintahin. Mereka pengen bebas. Mereka sukanya sama malaikat Mikail, yang setiap turun bawa rezeki. Dan gak boleh dipisah-pisah malaikat itu. Begitu juga para nabi. Saya mah senangnya sama ngefansnya sama Nabi Sulaiman, karena dia kayak sakti gitu. Saya ngefansnya sama Nabi Musa karena dia kuat. Saya ngefansnya sama Nabi Yusuf karena dia ganteng. Gak bisa. Semua nabi itu harus kita yakini, kita imani, gak boleh dipisah-pisah. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, kita berimannya kepada semua nabi dan rasul. Cuman mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi mengimani semua nabi dan rasul. Iman tuh gak bisa dipisah-pisah. Begitu juga kitab. Saya mah Quran aja. Enggak, kita Quran juga, ya Taurat juga, ya Injil juga sebelum dirubah. Tapi mengikuti ajaran Al-Quran yang penggenap, penyempurna ajaran yang lain. Tapi kita meyakini bahwa Taurat itu kitab Allah, Injil itu firman Allah. Cuman yang menyempurnakannya Al-Quran, nggak bisa dipisah. Al-Quran pun gitu, nggak boleh. Ini ayat poligami saya nggak mau, nggak bisa. Wah ini ayat riba saya nggak mau, bagi laki-laki senangnya riba biar cepat bisnisnya, nggak bisa. Jadi ayat ya semuanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas an-nas, nggak ada satupun huruf yang boleh kita abaikan atau kita tolak. Kayaknya saya lam mim aja deh, alifnya enggak. Jadi pas baca Al-Baqarah lam mim, loh kok lam mim? Soalnya aku malas dengan alif. Kenapa kok malas dengan alif? Mantan aku namanya Alif misalnya ya. Nggak bisa, semua huruf sama, diyakini semuanya. Jadi satu huruf aja kita tolak dalam keyakinan, berarti kita ditolak imannya. Iman tuh kayak gitu teman-teman. Makanya, tapi Ustadz boleh nggak kita misalnya belum mampu mengamalkan? Itu masuknya ke Islam, bukan iman. Misalnya nih, bab riba. Kita harus ada keyakinan bahwa ya riba itu emang nggak boleh. Harus yakin itu. Tapi kalau belum mampu, berarti imannya benar, Islamnya belum sempurna, gitu aja. Belum mampu mengamalkan. Belum mampu mengamalkan. Kita harus yakin yang namanya hijab menutup aurat itu wajib. Yakin.
Tapi kalau auratnya belum sempurna ditutup, ya itu berarti babnya bab Islam, bukan bab iman. Imannya udah utuh, hanya Islamnya lagi bertahap, berproses. Jadi dalam bab iman kita nggak boleh satu pun dikurangin, nggak boleh. Termasuk masalah takdir. Jadi di antara rukun iman ada takdir yang disebut dengan qadha dan qadar, nggak boleh dipisah. Saya percaya takdir yang baik-baik aja deh, yang buruk-buruk saya kayak gimana ya? Masa sih harus kayak gitu? Nah, nggak bisa. Kita yakini semuanya. Kenapa yakini semuanya? Berarti pasti ada kebaikan di dalamnya. Nggak mungkin Allah menyuruh kita meyakini sesuatu yang nggak ada kebaikan di dalamnya, itu nggak mungkin. Maka itulah pentingnya belajar takdir.